شهرنا رمضان يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب آملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا رب سلمنا من لبد النيران يا رب سلمنا من لبد النيران يا رب سالمنا من لهبة النيران يا رب سالمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا بالبركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سالمنا من عوائق أنقذنا يا سلام سالمنا من عوائق أنقذنا يا سلام سالمنا من حوائج أقطنا يا سلام سالمنا من حوائج أقطنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعاتبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعاتبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا الحمد لله رب العالمين يا ربنا بلغنا في ليلة القدر يا Allah ya Rabb terimalah amal kami pada malam ampunan ini. Itu artinya itu.
Ya Rabbana fatna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami di bulan Ramadan ini. Ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami pada bulan Ramadan ini. Artinya Ya Rabbi fir lana fi syahrina Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kami pada bulan Ramadan ini. Ya Rabbana arhamna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, kasih sayangilah kami pada bulan Ramadan ini. Ya Rabbi amilna bilutfi wal ihsan. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlakukanlah kami dengan lemah lembut dan baik. Ya Rabbi salimna min lahbatin niran. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah kami dari panasnya nyala api neraka-Mu, ya Allah. Ya Rabbana fa'na bil barakatil Quran. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami manfaat dengan keberkahan Al-Quranul Karim. Ya salam salimna min awaid aqadna. Wahai yang maha penyelamat, selamatkanlah kami dari segala rintangan yang menghalangi kami, ya Allah. Ya salam uktub salam baina zamzam wal maqam. Wahai Allah yang maha penyelamat, tulislah nama keselamatan pada kami di antara Zamzam dan Maqam. Ya Allah, binanal baqi inda habiban nabi. Ya. Jadi itu di antara daripada arti-arti. Makanya ketika saya mengucapkan ini antum mengaminkan. Ini kan doa ini. Allah untuk doa ini doa. Ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasih sayangilah kami dan janganlah Engkau azab kami. Ya Rabbana arhamna wa la lana khairuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasih sayangilah kami dan tidak ada Tuhan bagi kami selain Engkau, ya Allah. Wa minka qaribna wa la tubaidna. Ya Allah, dekatkan kami padamu, ya Allah, dan jangankan kami jauh padamu, ya Allah. Wa minka qaribna wa la tubaidna. Inna tawassalna bi jahi sayyidina. Kami bertawassul dengan pangkat pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadil ladzi alaihi sholaina. Nabi Muhammad adalah sang petunjuk, kepadanya lah kami bersolawat. Itu kalau jenengan tahu artinya gak bakalan ketawa. Oh, itu doa, ya. Makanya jangan sampai salah, masa berdoa salah. Hanya yang terlalu diulang. Kalau salah diulang, kan itu doa. Doa ini jenengan di rumah ternyata bertolak, di sini ternyata dijawab, kan nggak tahu. Malah ketika berdoa dengan sebaik-baiknya doa. Makanya saya ketika membacakan qasidah ini pasti akan menghayati sendiri. Kan ini berisi doa. Saya nggak tahu artinya, tapi berusaha untuk belajar biar tahu artinya. Saya bacakan untuk antum biar antum tahu artinya. Jadi yang antum bawa itu bukan nyanyian, qasidah yang isinya berisi tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Jadi nggak sembarangan, ya sembarangan kayak itu udah sembarangan kan, nggak asal kan? Nggak asal. Kalau seperti itu ya nggak asal. Maka setiap qasidah yang dibawa di sini antum usah dihayati itu. Di sini kan kalau bawa qasidah kan sesuai dengan suasananya apa. Makanya terkadang saya suluk qasidah sendiri. Itu suasananya apa, tanggal berapa bulan Ramadan. Itu kan saya khususkan itu. Harusnya vokal itu belajar. Ini alhamdulillah ya, kita sampai pada malam ke-29 bulan Ramadan.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai pada malam 29 bulan Ramadan, yang dimana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, bisa jadi di malam ke-29 itu, kata Imam Al-Ghazali itu, bisa jadi di malam ke-29 itu turun daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi dari malam 19, 21, malam 23, 25, 27 sampai terakhir 29. Makanya saya mengatakan sungguh rugi orang yang tidak hadir, ya, atau tidak mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan dengan bermunajat kepada Allah. Ya, di akhir-akhir Ramadan ini harusnya kita semakin taat, semakin meningkatkan semangat himmah kita kepada Allah, semakin mujahadah diri kita. Kita introspeksi hari ini, ya, dari pertama malam bulan Ramadan kita ngapain? Banyak amalnya atau banyak tidaknya, kita berpikir ke situ. Terus ditutup dengan apa kita ini malam 29. Makanya saya cuma akan memberikan wasiat untuk antum. Saya akan memberikan wasiat, nasihat, ya, nasihat terakhir di malam 29 Ramadan, di bulan Ramadan ini. Dengarkan dengan baik-baik. Ini nasihat atau wasiat yang telah disabdakan atau dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jujur saya ketika Ramadan tidak berlalu nih ya, saya tidak ada kebahagiaan sedikit pun dalam hati saya, serius. Adanya saya takut, sedih, dan lain sebagainya. Makanya terkadang saya melihat orang kok aneh, mau lebaran pada senang-senang. Saya ingin seperti mereka, bahagia, senang, namun nggak bisa. Sudah tak coba dari tahun kemarin tak coba, nggak bisa. Orang sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri ya. Ada yang menjelang Ramadan suatu hari sibuk ke pasar dengan keluarganya, dengan anaknya, jalan naik motor berboncengan, tertawa bahagia. Saya coba itu tapi saya nggak bisa. Ya, saya adanya sedih, tak coba untuk bahagia, nggak bisa. Ketika berakhirnya bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan, saya nggak bisa. Karena menurut saya manusia itu punya kesibukan. Saya duduk sini dari awal Ramadan, berlalu lalang di depan saya orang lewat pakai motor, pakai mobil. Ada yang dikerjakan apa, wallahu alam, nggak tahu. Bolak-balik, ya, orang naik motor berboncengan dengan keluarganya, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka punya tujuan masing-masing. Dalam hati saya, ketika melihat nih seperti ini nih, saya kan melihat nih. Saya kan hadap ke sana, saya melihat. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan apa yang saya dapatkan malam ini. Mudah-mudahan mereka dengan kesibukan dunianya bisa mendapatkan apa yang saya lakukan pas selama bulan Ramadan. Kadang saya bersedih ketika melihat orang lain di sini duduk ya 2 jam, 1 jam, menahan letih, bosan, jenuh. Saya kan punya bosan dari awal Ramadan duduk terus di sini. Ya, anak nangis tetap berjalan rutinan. Ya, badan capek, nggak enak, tetap berjalan sholat tarawih dan lain sebagainya. Saya melihat orang sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan urusannya, ada yang menyiapkan pakaian baru, ada yang menyiapkan sesuatu dan lain sebagainya. Saya sedih melihat orang-orang yang seperti itu. Sedih. Terkadang ada orang yang nengok ke majelis ini ya. Ya, akhirnya saya timbulnya bersyukur kepada Allah. Saya masih diberikan keistiqomahan, bisa duduk di sini mengajarkan ilmu, bisa duduk di sini bersama antum semua, bisa duduk di sini dengan hikmah, bisa menatap wajah antum satu persatu. Yang tadinya saya nggak kenal bisa mengenal satu sama lain, yang tadinya saya nggak mengetahui bisa mengetahui satu sama lain, yang tadinya saya kurang dekat bisa jadi dekat satu sama lain.
Ternyata itulah pertemanan, itulah majelisnya Nabi, yang dimana orang yang duduk di sini pasti akan saling dekat satu sama lain, mengenal satu sama lain. Namun ketika saya melihat orang yang di luar sini sedih, itu lebih lagi nih, dari tadi lewat orangnya, lewat lalu lalang, sibuk, kan mereka punya kesibukan. Ada yang jemput sanak keluarganya yang di perantauan, ada yang masih pulang dari belanja, ada yang mempersiapkan baju baru untuk anak-anaknya, bahkan ada suaminya masih bekerja sampai sekarang hanya untuk membeli sesuatu yang diinginkan anak dan istrinya. Saya bersedih, makanya saya timbulnya syukur, bukan saya bahagia. Terus terang saya nggak bahagia kalau berlebaran, nggak tahu itu, biasa nggak tahu. Kayak Allah itu cabut kebahagiaan aku ketika kebahagiaan di tempat-tempat atau di suasana yang bahagia, harusnya bahagia, saya nggak bahagia. Contoh saja, orang bahagia ketika hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Orang akan berbahagia ketika ia mendapatkan hari jadinya, ulang tahunnya. Tapi saya kok biasa, kenapa gitu? Saya berusaha, bukan berarti saya nggak senang. Saya senang antum baik, antum khair, ya, kebaikan antum dibalas Allah. Namun saya bingungnya gini, kenapa saya nggak bisa merasakan seperti mereka bahagia gitu? Apakah Allah sudah mencabut kebahagiaan di momen-momen tertentu yang harusnya saya bahagia, namun saya malah bersedih? Wallahi wabillahi watallahi, ini di majelis saya saksikan, saya nggak bahagia sama sekali ketika datang lebaran. Bahkan sama sekali di otak saya itu hilang, saya mau ini enggak. Saya hanya ada dua, akal saya cuma dua tok. Semakin menjelang Ramadan, semakin menjelang Idul Fitri, dan semakin menjelang lebaran itu, yang ada dalam pikiran saya cuma dua. Saya nggak mikirin anak saya nggak mikirin istri saya, karena setiap hari ketemu. Yang adanya saja dilakukan sudah. Namun yang ada dalam akal hati saya cuma dua. Itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Ya, saya kembali mengingat keluarga saya yang sudah ada di alam kubur, dan kembali mengingat perjuangan ayah bapak ibu saya yang sudah ada dalam kubur. Itu ketika hendak datangnya Idul Fitri, lebaran, itu yang ada dalam hati dan pikiran saya. Jadi lewat itu, kisah-kisah itu lewat. Kisahnya ibu saya, kisahnya bapak saya, perjuangan mereka lewat. Makanya saya menyimpulkan, oh ini kayaknya Allah, kenapa setiap lebaran dari tahun ke tahun saya nggak pernah bahagia, hanya biasa saja, bahkan yang ada kesedihan dan syukur. Syukurnya saya masih duduk di sini, manfaat. Ya, sedihnya Pak tadi, wallah saya nggak pernah kepikiran lebaran mau ini nggak ada planning apa saya. Adanya mau nanti saya pelampiasan untuk ya hanya di pusara bapak saya, pusara ibu saya. Saya di situ menangis dan mendoakan, mengingat perjuangan bapak ibu saya yang masih hidup, yang sudah meninggal. Makanya beruntung, antum sangat beruntung yang masih memiliki keluarga. Kalau saya melihat menagih sejarah hidup saya itu, ya saya bukan tinggal di tempat saya lahir, saya bukan tinggal di tempat saya besar, saya tinggal di desa orang yang dimana nggak ada yang ngerti saya, satu sama lain itu nggak ada yang memaham tentang saya. Saya di sini menegakkan agama Allah, bersyiar agama, mengajak antum, campur antum ya. Desa penuh, tetangga dan lain sebagainya pada hadir ke sini. Saya tidak mengenal antum, saya tidak dilahirkan di sini, saya tidak hidup di sini dari awal. Tiba-tiba saya di sini. Dalam kondisi ketika saya syiar agama, keluarga saya sudah meninggalkan semua, wafat. Saya kenal kamu, kenal ustadz ini, kenal orang ini, om ini, dan lain sebagainya. Itu kan perjalanan hidup itu.
Saya di sini bukan orang yang hidup pagi pulang sore kerja selesai ngurus keluarga. Saya hidup di sini kan bukan untuk seperti itu. Makanya saya yakin Allah uji saya semakin besar karena saya bawa agama. Orang yang hidup cari dunia saja terkadang ujiannya besar. Cari uang saja masalahnya banyak. Apalagi saya menebar kebaikan, mengajak kebaikan, mengingatkan orang lain, menasihati orang lain. Ya pasti sangat besar ujiannya. Namun terkadang antum nggak tahu apa yang saya lewati, apa yang saya rasakan, ujian apa yang saya timba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum nggak tahu. Namun saya akan selalu menunjukkan rasa atau wajah yang bahagia sama antum. Coba antum lihat saya nggak pernah menunjukkan kesusahan saya di hadapan antum. Saya nggak pernah selama hidup sama antum di sini ya, antum kenal saya nggak pernah berkeluh kesah. Kamu lihat nggak saya pernah mengeluh? Kan tidak pernah. Pernah nggak kamu melihat saya bersedih? Kan nggak pernah. Selalu senyum senang seakan-akan nggak ada apa-apa. Karena saya sedang mendidik antum biar antum bisa menjadi pribadi yang kuat. Dengan banyaknya ujian yang antum miliki saat ini, antum bisa menjadi pribadi yang kuat. Terlebih lagi ketika nanti keluargamu, bapak ibumu sudah meninggalkanmu, masuk ke dalam kubur, maka engkau jika dari muda sudah dididik dengan baik, jiwamu kuat, lahirmu kuat, maka insya Allah antum bisa menjadi penerus bendera baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini saya akan memberikan wasiat yang seperti disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayuhan nas, inna hadhihi dunya, wahai sekalian manusia, ketahuilah untukmu, inna hadhihi dunya daru tiwa'il la darul istiwa'in manzilu tarahin, bahwa dunia ini adalah tempat yang terjal, la manzilu furahin, bukan tempat yang rata. Faman arafaha lam yafrah liraha, dunia ini tempatnya susah ya. Walam yazan li siddadin awalla alla wa inna Allah khalaqad dunya dara balwa wal akhirata wa dara uqba, faja'ala balwa dunya li syawabil akhirah wa syawabil akhirah minnal bawad dunya iwadan falyakhudhu liyu'ta wa yabtali liyu'za fahdharul halawata ridaiha limararati fitamiha wahjuru ladidah ajiliha liqurbah. Saya bacakan dulu hadisnya. Liqurba ajaliha wa la tas'au fi umran darin qad qadallahu harabaha wa la tuwassilluha wa qad arada minkum ijtinabaha fatakunu li suhtihi mata'arridina wa li uqubatihi mustahiqina. Itu hadis diriwayatkan dari Al-Imam Ad-Dailami ya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ketahuilah untukmu, ketahuilah olehmu, bahwasanya dunia itu terjal. Dunia itu bukan tempat yang rata. Dunia itu penuh liku-liku. Dunia itu penuh sandiwara. Dunia itu penuh tipuan. Dunia itu penuh kelelahan dan kesusahan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ingatlah, dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia itu tempatnya susah. Dunia itu tempatnya ujian. Ya ayuhan nas, ingatlah, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, kata Nabi,
Barang siapa yang mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, dia tidak akan bergembira. Ya, itu wasiat baginda Nabi itu. Barang siapa yang mengetahui keadaan dunia yang sebenarnya, maka dia tidak akan bergembira. Nggak ada gembira. Karena dunia apa? Terjal, nggak rata, penuh liku-liku, penuh tipuan, penuh sandiwara, penuh tipu muslihat. Dunia apa? Tempatnya hina. Dunia apa? Tempatnya rusak. Dunia apa? Tempatnya kesusahan, kesulitan, ujian. Maka jika engkau benar-benar mengetahui dunia itu apa, engkau tidak akan pernah merasakan gembira. Dan engkau tidak akan pernah bergembira di dalamnya. Dia tidak akan bergembira dengan kesuburan yang ada di dunia. Dia tidak akan gembira dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia jika dia benar-benar mengetahui dunia itu apa. Tuh. Dia tidak akan pernah bersedih karena ditimpa musibah jika ia tahu dunia itu apa. Ya. Ingatlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dunia ini. Ingatlah, sungguhnya Allah itu telah menciptakan dunia ini yang kita tempatin. Itu untuk ujian kita semua. Tempat tinggal sementara kita, untuk ujian kita semua. Maka Allah mengatakan, aku menciptakan dunia dan isinya itu untuk ujian bagimu. Kenapa engkau sudah tahu uji kau bergembira? Maka jika engkau tahu dunia itu apa, kau bakal merasakan senang, bahagia. Kenapa? Allah mengatakan dunia itu ujian. Ya. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Sedangkan negeri akhirat, kata Allah, itu surga adalah negeri tempat orang-orang yang memiliki nasib yang baik. Dunia Allah ciptakan sebagai ujian untukmu, tempat ujian, tempat yang hina, terjal, susah, payah, tipu daya, sandiwara, hina, rusak. Maka jangan engkau pernah mencari dunia seakan-akan ingin hidup, ingin lama-lama di dunia. Dan Allah menciptakan negeri akhirat, surga, untuk mereka orang-orang yang bernasib baik. Kata Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bencana dunia sebagai pahala di akhirat. Dan Allah menjadikan pahala akhirat sebagai dari bencana dunia, sebagai penggantinya bila ia bersabar. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah itu pasti banyak ujian di dunianya, pasti bersusah payah dalam hidup di dunia. Ujiannya berat, itu orang-orang yang mendapatkan ujian dan ia bersabar, dijamin surga oleh Allah. Ia akan merasakan bencana hidup di dunia. Orang-orang yang bersabar ketika ditimpa ujian, ia merasakan sebagai bencana di dunia, namun pahala nasib baik di akhirat, yaitu di surga. Maka kata Allah, bila orang itu sabar, maka ia akan mendapatkan pahala. Apabila ia tidak sabar di hidup di dunia ini, maka ia akan mendapatkan musibah. Dia akan disiksa. Oleh karena itu, berhati-hatilah menikmati manisnya dunia. Manis dunia laksana madu. Kamu jangan tertipu dengan suasana keadaan. Terkadang kita ketika bahagia lupa dengan sedih. Ketika kita diberikan kemudahan lupa dengan yang namanya sulit. Maka jangan tertipu, biasa saja jadi orang. Jangan tertipu. Momen lebaran sebentar lagi, tertipu. Bukan lebarannya salah, Idul Fitrinya salah, tidak. Kita yang tertipu, salah hati ini menempatkan sesuatu yang pas.
Dan saya yakin jenengan seperti itu. Planningnya banyak. Mau ini. Masih ada rasa gembira. Engkau masih mudah ditipu dengan dunia. Sedangkan Idul Fitri akan kembali setiap tahun. Ramadan akan kembali setiap tahun. Kita masih tertipu dengan itu semua. Mati-matian bekerja hanya untuk Idul Fitri. Mati-matian cari uang hanya untuk membuat keluarga merasa senang. Kita dipandang sukses, dipandang mampu, bergembira dengan tipu daya dunia. Ya. Berhati-hatilah menikmati manisnya dunia, karena sering putusnya kenikmatan dunia ini yang cepat, karena akan memperoleh penyesalan di akhirat. Saya kan ngomong selalu, kalau bergembira biasa saja, jadi imbang. Kalau lagi lebaran bahagia sekali, nanti ketika antum ditimpa kesedihan, susah untuk hilang itu. Biasa saja, ya. Karena apa? Di dunia tempatnya ujian. Bahagia pun sementara. Paham enggak? Ada enggak itu di dunia bahagia selamanya? Coba buktikan sekarang orangnya mana yang bahagia selamanya di dunia. Coba buktikan. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ingat ya? Kalau waktu ini engkau diberikan kebahagiaan, kapan waktunya engkau akan diberikan kesedihan? Ingat itu enggak? Kalau waktu ini engkau diberikan kemudahan, nanti akan datang waktu engkau diberikan kesulitan. Maka kan selalu ingat itu. Jadi nanti ketika jatuh dalam kesulitan, engkau tidak kaget, karena engkau sudah mempersiapkan. Ketika jatuh dalam kesulitan, engkau kaget. Karena apa? Hidup di dunia itu ada waktu sementara, semuanya judulnya sementara di dunia. Ya, hidup di dunia itu sementara. Dan janganlah kamu terlalu cepat meramaikan dunia, ya, yang telah Allah tetapkan akan lenyap. Ini pesannya Nabi loh, mewasiatkan kepada umatnya. Ini detik-detik ya, diingat ini. Ini detik-detik berarti sebelum Nabi wafat kan pernah melakukan khutbah terakhir dan khutbah sebelum wafat juga. Ini pesannya Nabi, yang ngomong Nabi ini. Saya sampaikan sama kamu. Dan janganlah kamu terlalu cepat meramaikan dunia yang telah Allah tetapkan akan lenyap. Paham ya? Ono apa ramek-ramek. Orang ngerti dunia ini bakal lenyap. Ya? Lulusan diramekan, reuninan meramekan. Orang ngerti kabeh iki bakal berlalu, bakal lenyap. Biasa baik. Jadi orang yang biasa saja, jangan lebih. Biasa saja. Dan jangan pula kamu selalu bergantung kepadanya, sementara Allah menghendaki kamu untuk menjauhinya. Allah menghendaki kamu untuk menjauhi dunia. Jangan malah engkau bergantung dengan dunia, karena apa yang telah Allah tetapkan di dunia, dunia itu akan lenyap, ya, akan hancur. Kalau engkau bergantung kepada dunia, maka jadilah kamu orang-orang yang dibiarkan Allah, karena Allah membenci hal itu. Sedangkan kamu termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima siksaan Allah. Itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kalau kita berbicara tentang wasiat, berisi wasiat itu biasanya isinya tentang ingatan, nasihat untuk orang yang ditinggalkan. Benar kan? Itu wasiat,
nasihat untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Wasiat apa yang telah engkau siapkan untuk anak-anakmu? Wasiat apa yang telah engkau siapkan untuk adik kakakmu, keluargamu? Jikalau umur kita nggak panjang, udah menyiapkan belum itu? Yang muda, yang tua menyiapkan wasiat. Jikalau surat tersebut dilihat keluarga kita, itulah wasiat untuk mereka. Bagaimana yang memiliki anak? Apakah engkau sudah membuat wasiat untuk keluargamu? Wasiat apa yang kau siapkan? Engkau tunjukkan kepada bapak ibumu, anak-anakmu, keluargamu, jikalau engkau umurnya pendek. Ya. Siapkan itu semua. Kok disiapkan? Iya, kita contoh Nabi Muhammad. Nabi aja menyiapkan segala sesuatunya. Disiapkan itu Nabi. Terlebih ini bulan Ramadan, sudah malam ke-29. Insya Allah besok sudah nggak ada tarawih. Karena saya yakin besok itu sudah masuk malam 1 Syawal. Tapi nanti kita lihat keputusan daripada Menteri Agama Indonesia. Tapi saya meyakini besok sudah enggak tarawih. Besok maghrib sudah malam 1 Syawal. Cobalah renungkan dari awal pertama bulan Ramadan. Ilmu, perkumpulan, momen, kenangan apa yang masuk dalam hatimu, yang menjadikanmu semakin ingat Allah, yang menjadikanmu semakin ingat Nabi, yang semakin menambah keimananmu dan ketakwaanmu, yang tidak engkau dapatkan di luar sana. Apa itu? Diingat-ingat. Momen apa yang kau lakukan selama engkau duduk di sini? Manfaat apa yang kau dapatkan selama engkau duduk di sini selama bulan Ramadan? Diingat apa? Dan dijadikan itu senjata untukmu, agar engkau ketika lalai hati, jauh dari guru, jauh dari orang tua yang selalu menasihatimu, kenangan tersebut, ilmu tersebut bisa menjadi pengingat untukmu. Diingat dari malam pertama bulan Ramadan sampai sekarang malam 29 Ramadan, ilmu apa yang masuk dalam hatimu? Nasihat apa dari gurumu, dari orang tuamu? Engkau duduk di sini kepada satu sama lain, saling melihat, saling mendengarkan. Apa yang bisa menjadi bekal untukmu di sini, di dalam dirimu? Jadikanlah itu sebagai pengingatmu. Karena kita tidak tahu duduknya antum di sini, ada yang bertahan 1 bulan, ada yang bertahan 2 bulan, ada yang bertahan 3 bulan, ada yang bertahan 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Bahkan ada yang menjadikan dirinya, meniatkan dirinya untuk selalu bertahan di tempat yang baik, duduk bersama orang yang soleh, belajar ilmu. Namun kau masih kalah terkadang dengan keadaan, kalah dengan kebutuhan, kalah dengan anak-anakmu, kalah dengan keluargamu, dan kalah dengan keadaan-keadaan yang lain yang engkau sendiri akhirnya yang tadinya mengamalkan amalan-amalan selama 29 hari di bulan Ramadan, engkau tinggalkan duduk-duduk seperti ini. Maka jika itu terjadi, peganglah satu ilmu, kenangan, momen apa saja yang bisa menguatkan hatimu selama engkau duduk di sini 29 hari ini. Dipegang, karena itu akan menjadi pengingat untukmu ketika engkau lalai, ketika engkau jauh dari Allah dan jauh dari Rasul-Nya. Dijadikan ilmu. Syukur untuk antum yang istiqomah, meniatkan diri untuk selalu bisa duduk seperti ini, bukan hanya di bulan Ramadan, namun sampai nanti bulan-bulan yang lainnya, sampai nanti antum wafat. Akan anak-anak antum bisa meneruskan perjalanan kehidupan kamu. Selama kamu kenal saya, duduk di sini, kamu dipisahkan antara dunia, ya, dan waktu. Antum sudah masuk alam kubur.
Anak-anakmu akan meneruskan perjuanganmu dalam menuntut ilmu. Anak-anakmu akan meneruskan kebiasaan baikmu, duduk bersama orang-orang yang soleh. Tidaknya itu yang bisa menjadi dirimu dicinta dan mendapatkan keridhaan Allah di alam kubur. Jangan engkau sudah tidak mendapatkan ridho, jangan engkau sudah wafat, anakmu pun berhenti meneruskan perjuangan, meneruskan daripada amal-amal soleh dirinya, maka sungguh rugi seseorang yang memiliki keluarga namun keluarganya tidak menjadikan dirinya atau tidak menjadikan keluarganya itu menjadi keluarga yang selalu berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Bapaknya wafat, anak istrinya masih hidup, ia meneruskan perjalanan amal solehnya bapaknya. Itulah keluarga yang dirahmati Allah, keluarga yang dicintai Allah. Bukan keluarga yang selalu mencari-cari dunia, kerja sibuk bertua bareng hanya demi anak, namun lupa kewajiban-kewajibannya dengan agamanya Allah, lupa kewajiban-kewajibannya dengan perintah Allah. Yang ia cari dunia, namun merasa ada bahagia. Itulah orang-orang yang dibiarkan Allah. Ia tahu dunia itu hina, dunia itu tempat sementara, dan dunia itu menjadi tempat ujian untuk manusia, yang dimana Allah ciptakan dunia akan Allah lenyapkan. Namun kok kita bahagia hidup di dunia, yang dimana jauh dari Allah bahagia, sibuk banyak dunianya bahagia. Hanya saya malam ini mencapai atau menyerangkan sedikit tentang apa yang dinasihatkan baginda Nabi sebagai pengingat kamu semua bahwasanya kehidupan itu akan ada waktu pemberhentian. Kita itu di sini laksana sedang mengarungi lautan. Pada masanya dan pada waktunya kita akan berhenti mengarungi lautan dan kita akan bersandar di sebuah pulau. Yang dimana kalau ibaratkan dengan dunia itu ialah ibarat seperti kendaraan kita menuju mana? Menuju yang kita tuju, yaitu alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Kita harus tanamkan dalam hati, dalam anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya kebahagiaan menjelang lebaran ini hanya sementara, tidak ada yang selamanya. Karena lebaran hari raya itu hanya ada di dunia. Hari raya lebaran Idul Fitri, Idul Adha, yang kita bahagia menyambutnya dengan rasa sukacita, bertemu sanak keluarga, itu hanya bertahan 1 hari 2 hari. Setelah itu akan apa? Hilang. Kita tunggu lagi 11 bulan yang akan datang. Seperti itu setiap tahun. Maka yang perlu kita tanamkan dalam hati apa? Ketika berpisah, hendak berpisah dengan bulan Ramadan, apa yang kita tanamkan dalam hati ketika akan sampai kepada Idul Fitri, malam 1 Syawal, tanggal 1 Syawal, yang dimana di situ hari kemenangan untuk umat Islam bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya pelaksanaan di bulan Ramadan. Maka yang kita tanam ialah kita khususkan diri ini agar kita menjadi manusia yang selalu taat kepada Allah, yang berusaha taat baik menjalankan perintah Allah, baik yang wajib ataupun sunnah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun setelah berlalunya bulan Ramadan, setelah berlalunya 1 Syawal, Idul Fitri, kita tetap semakin meningkatkan amal-amal soleh kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang musiman hanya ketika taat di bulan Ramadan. Nanti setelah berlalunya bulan Ramadan kita kembali lagi seperti biasa. Kita itu golongan orang-orang musiman. Kita masih terbawa suasana Ramadan, suasana membaca Al-Quran, suasana duduk di majelis, suasana bahagia menyambut lebaran. Namun setelah itu berlalu semua, kita kembali seperti sedia kala. Berarti ketika kita duduk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan amal soleh itu tidak mendorong kamu semakin taat setelah 1 Syawal. Harusnya kamu lelah payah di bulan Ramadan, tadarus Quran, sholat taraweh, berzikir, bersolawat,
harusnya bisa menjadikanmu semakin semangat, semakin meningkat amalmu, semakin meningkat imanmu, semakin meningkat takwamu di hadapan Allah. Sampai kapan? Ya sampai antum menutup mata. Bukan hanya giat di bulan Ramadan, namun setelah datangnya Idul Fitri pun antum semakin beriman, semakin taat, semakin takwa, semakin meningkat perbuatan baik kamu. Kalau tidak, apalah artinya kita menjalankan bulan Ramadan yang dimana bulan itu dimuliakan, bulan yang penuh barokah, namun tidak bisa menjadikan diri ini setelah berlalunya bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang selalu meningkatkan amal soleh, tidak sama, tidak kurang, bahkan amalnya selalu meningkat setelah berlalunya bulan Ramadan. Nanti jenengan bisa merasakan. Makanya saya akan mengatakan, orang yang istiqomah hadir majelis seperti ini nanti akan merasakan manfaatnya ketika di akhir dan nanti ketika datangnya hari kemenangan Idul Fitri. Jika ia tetap taat, tetap baik, akhlak, adab, amalnya meningkat, tandanya 30 hari hadir di majelis mendapatkan manfaat untuknya, menjadikan dirinya manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan semakin banyak amal-amal yang ia lakukan setelah berlalunya bulan Ramadan. Jika tidak, apa? Berarti ada yang salah dengan niat kita. Selama bulan Ramadan saja yang disucikan Allah, namun tidak bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik, maka kita golongan orang-orang musiman. Musiman tahu? Yang ketiga ada pasar, ada waktu panen, musiman panen. Kita tidak mengambil musim untung, kita tidak mengambil keuntungan. Namun ketika musim tidak ada musim, ya kita kembali seperti biasa. Berarti kita manusia musiman. Musim Ramadan banyak orang jualan, banyak orang ibadah, kita ikut. Enggak musim Ramadan, kembali kayak awal. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka nanti pesan saya, Idul Fitri gunakanlah malam itu untuk bertakbir kepada Allah. Ya, bertakbir kepada Allah, gunakan, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kumpul di majelis, mushola, masjid. Jangan untuk tidur, gunakan untuk bertakbir. Ya, bertakbir itu situ antum minta ampun sama Allah, biar benar-benar mendapatkan kemenangan, biar benar-benar fitrah, biar benar-benar dengan suci. Setelah berzakat yang antum zakatnya antum itu tunaikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, minta sama Allah di malam Idul Fitri. Biar antum suci secara batin, jiwa, ruh suci, disucikan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Ingat pesan saya, jangan mudah terlena, tertipu dengan suasana atau keadaan, karena hati itu mudah berubah, terkadang bahagia, terkadang sedih. Jangan jadi manusia musiman. Ingat, jangan jadi manusia musiman. Tetap disiplin, tetap taat, ya, tetap menuntut ilmu kapanpun dan sampai kapanpun, kecuali kita menutup mata. Itulah batasan orang istiqomah, ialah ketika ia wafat. Makanya menurut Ibnu Athaillah kan dijelaskan, sekali-kali tidak, orang istiqomah itu bukan yang ia melaksanakan amal baik 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun 2 tahun. Wallahi, demi Allah, orang yang melakukan amal soleh hanya 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, itu tidak dikatakan istiqomah. Wallahi, demi Allah, itu bukan orang istiqomah. Orang istiqomah yang mudawamah, continue melakukan amal soleh, berkelanjutan, bahkan setiap harinya meningkat sampai ia mati. Itulah yang dikatakan istiqomah. Maka sungguh dusta orang yang melakukan amal soleh
namun tidak istiqomah. Ia mengatakan cukup sudah 2 tahun, 5 tahun saya mengaji, 5 tahun saya belajar, 5 tahun saya hadir majelis, 5 tahun saya baca Al-Quran, jadi saya cukup, sudah lama saya sudah istiqomah. Demi Allah, kata Ibnu Athaillah, itu bukan orang istiqomah. Dan itu orang-orang yang celaka, yang menganggap amalnya telah diterima, namun sesungguhnya ia tidak tahu apakah diterima atau tidak itu amalnya. Maka istiqomahkanlah kebaikan-kebaikan yang selama bulan Ramadan engkau dapatkan. Istiqomahkanlah amal-amal yang kau selama bulan Ramadan lakukan. Sedekahmu, sholatmu, sholat qiyamul lailmu, sholat malammu, baca Al-Quranmu, duduk-duduk bersama orang soleh di majelis seperti ini. Istiqomahkan. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Nanti kamu tergolong orang-orang yang celaka, yang menganggap apa yang telah engkau lakukan, menganggap bahwasanya telah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, besok zakat, boleh zakatnya sekarang, boleh kemarin, batasannya sampai imam selesai menunaikan sholat Idul Fitri. Itu jika tidak ada udzur ya, atau halangan. Tapi antum besok mulai zakat tidak usah menunggu maghrib. Mau menunggu maghrib nggak apa-apa. Zakatnya mau dari awal Ramadan nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Zakat jangan ditunda-tunda. Yang nggak mampu, ya, maka kemarin sudah dijelaskan yang nggak mampu. Itu yang nggak mampunya seperti apa sudah dijelaskan, sudah dikasih kertas bab tentang zakat. Zakat, cari keluarga kamu dulu siapa yang tidak mampu. Cari jamaah sini siapa yang gak mampu, kita kasih dulu. Jangan orang lain dulu yang kamu kenal, yang kamu duduk bersamanya siapa. Kita cari, kita berikan zakat 3 kilo. Anak kita ke situ gak apa-apa. Satu orang menerima banyak zakat gak apa-apa. Syaratnya ia fakir, miskin. Terlebih lagi orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal dengan kita, dan kita tahu kata anak tersebut. Dari keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, atau teman duduk kita satu majelis, satu jamaah pengajian dan lain sebagainya. Ya, kita berikan zakat, diniatkan. Kalau nggak bisa minta tolong dengan ustadz, dengan orang lain untuk meniatkan, mewakilkan menjadi niat untuk diri jenengan, berikan kepada mereka. Ingat, yang ikhlas, sing ridho, ya, jadi wong sing sabar, sing istiqomah, sing derimanan, saling mengingatkan satu sama lain, tidak melihat besar ataupun kecil. Salah diingatkan, benar kita dukung dan kita motivasi, kita doakan agar kebenaran tersebut selalu mendapatkan tempat di hadapan Allah. Ingat, sholat Idul Fitri kita jalankan sunnah-sunnah Nabi, karena sunnah-sunnah itu yang mendekatkan kita semakin dekat, semakin dikenal, semakin diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saling memberi hadiah satu sama lain, ya, menjelang Idul Fitri, biar timbul cinta di antara kamu sekalian. Jangan pelit, saling memberi hadiah satu sama lain. Kunjungi keluargamu, kunjungi guru-gurumu. Guru yang mengajarkanmu alif bata itu gurumu, karena tidak ada mantan guru. Walaupun ia mengajarkanmu alif bata, ia gurumu. Apalagi yang mengajarkanmu, yang mengingatkanmu, yang mengajakmu, yang menasihatimu, yang memberikanmu ilmu berbab-bab, yang mengajarkanmu Al-Quran saja gurumu, yang mengajarkanmu alif bata saja gurumu. Apalagi orang yang mengingatkanmu ketika engkau lalai mengajak, ya, menasihatimu dan lain sebagainya. Maka jangan sampai engkau tidak silaturahimi, jangan sampai engkau putus silaturahimnya karena keadaan hari raya dengan kesibukanmu masing-masing. Utamakan kedua orang tua ini, yaitu orang tuamu dan gurumu. Jika orang tua sudah meninggal, maka datangilah makamnya, kita kirimkan Fatihah doa untuknya, menangislah di situ. Kita ingat perjuangannya, kita ingat pengorbanannya. Dan jika gurumu sudah wafat pun seperti itu, datangilah makamnya, kita kirimkan doa, ya, kita kirimkan yasin tahlil, kita ingat perjuangan beliau. Jika gurumu masih hidup, maka datangilah. Yang diutamakan dua orang tersebut, karena engkau di situ akan mendapatkan kemuliaan dan benar-benar mendapatkan kemenangan di malam Idul Fitri ataupun di hari raya Idul Fitrinya umat Islam.
Ingat, jangan terlena dengan kesibukan-kesibukan yang mengajak teman-temanmu untuk bercandaria, pergi sana, pergi ke sini. Ingat, ada orang yang patut, yang perlu kita dahulukan untuk kita minta maaf, untuk kita menyambung silaturahim, untuk kita datangi. Jangan sampai antum terlena dengan keadaan malam Idul Fitri atau dengan momen Idul Fitri, ya. Jangan sampai antum terlena. Mana dulu yang harus kita datangi? Antum sudah tahu karena saya menjelaskan. Guru ngajimu datangi, guru yang lain datangi. Orang tuamu yang baik, orang tuamu yang sudah meninggal, orang tuamu yang masih hidup datangi, minta maaf kepada mereka. Jangan gengsi, jangan malu, minta maaf. Ya, dengan ridho, dengan ikhlas, minta barokah, minta ridho kedua orang tuamu, minta ridho bapak ibumu, minta ridho guru-gurumu, baik guru ngajimu, baik guru mursyidmu, guru batinmu, rohmu, dan lain sebagainya. Jangan engkau terlena ingin berjalan-jalan ke sana kemari karena engkau merasa bahagia lebaran. Sudah cukuplah 30 hari di majelis, sudah cukuplah saya duduk-duduk bersama orang soleh, sudah cukup. Tidak ada kata cukup untuk duduk-duduk bersama orang soleh. Tidak ada kata cukup untuk mendengarkan ilmu, dan tidak ada kata cukup untuk meminta ridho keberkahan dari orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita khususnya. Diingat pesan saya, diamalkan. Nanti di situ akan kelihatan siapa yang murid dan siapa yang jamaah. Kalau jamaah belum tentu itu murid, tapi kalau murid pasti itu jamaah. Karena kalau murid itu dimanapun gurunya, ia akan mendatangi gurunya. Kalau itu murid, dimanapun gurunya, ia akan selalu mencari gurunya. Tapi kalau jamaah, seperti halnya ada imam di depan, jamaah di belakang, yang paling belakang pun akan tetap mengikuti imam karena melihat jamaah yang ada di depannya. Namun kalau guru dan murid, gurunya berada dimanapun, murid akan mendatangi guru tersebut. Jika antum cinta kepada guru-gurumu, guru yang mengajarkanmu huruf hijaiyah, guru yang mengajarkanmu kitab, dan lain sebagainya, pasti engkau akan lebih mengutamakan ketiga orang tua ini, mertuamu, ibu bapakmu, dan gurumu. Tapi nanti kelihatan di Idul Fitri siapa yang benar-benar murid, siapa yang benar-benar memiliki guru, dan siapa yang sekedar jamaah. Pembuktiannya nanti Idul Fitri. Di situ nanti kadar kecintaan yang mengaku saya muridnya fulan, saya belajar sama fulan, saya cinta sama fulan, itu akan kelihatan di hari raya momen Idul Fitri. Itu pesan apa untuk saya ketika saya sebelum keluar. Makanya saya tidak pernah melewatkan 3 itu. Pasti akan selalu saya utamakan itu ketika di momen Idul Fitri. Karena di momen bahagia pasti ingin bertemu orang-orang yang ia ingin temui. Biasanya siapa? Mereka laki-laki yang suka kepada perempuan. Mereka akan menemui keluarga-keluarga yang jauh di perantauan. Tapi jika kecintaanmu kepada agama, kecintaanmu kepada orang-orang soleh, kecintaanmu kepada para alim ulama, kecintaanmu kepada guru-gurumu, maka pasti yang akan diutamakan engkau datangi ialah mereka. Orang tuamu yang melahirkanmu, yang mendidikmu, guru-gurumu, dan mertuamu jika engkau sudah menikah. InsyaAllah pesan saya bisa diamalkan karena ini ucapan saya bersambung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini saya bersanad karena saya mendapatkan dari guru saya mendapatkan dari guru saya, guru saya mendapatkan dari guru saya, guru saya mendapatkan dari guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Anda bisa mengamalkan, bukan hanya mengiyakan, bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, namun yang terpenting ialah bukti. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam takbiran di sini takbir bersama setiap tahun seperti kemarin, ya. Saya akan membacakan sedikit qasidah. Qasidah ini yang sering kita lantunkan, muwaddah ya Ramadan, uddah alaina bil kufra. Ini qasidah ini saya akan bacakan artinya, nanti kita baru qasidah bersama, ya. Selamat tinggal wahai Ramadan,
Selamat tinggal wahai Ramadan. Dan kita titipkan engkau kepada Allah wahai bulan Ramadan. Salawat dari Allah dan salam tersuci kepada Al-Mustafa Ahmad, sang pemberi syafaat kepada seluruh manusia. Salam sejahtera bagaikan miski kita, puncak yang mulia atas bulan puasa, bulan suci Ramadan. Salam atasmu Allah melahirkan kami ya Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa mendapatkan segala harapan dan keberkahanmu. Salam selalu berlipat setiap saat atasmu dari Allah Zat pencipta manusia. Salam atasmu dari Allah memenuhi senantiasa seluruh alam. Marilah kita sama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada tamu agung yang singgah dan menetap kemuliaan, dan kita tutup hari-hari dan malam-malamnya dengan amal-amal yang soleh, dengan penutup yang baik dan yang tak terucapkan. Kita melepaskan Ramadan sembari kita meminta kepada Allah agar mengembalikannya di setiap tahun dengan penuh kebaikan. Kembali lagi kepada kami di tahun-tahun yang akan datang dengan kesejahteraan dan segala harapan. Ya Allah, wahai Allah yang menutup aib kami selama bulan Ramadan, tutuplah aib kami dengan tirai yang indah serta karunia yang besar dan ampunan selamanya, dan berikan kemampuan kepada kami dalam ketaatan dan kebenaran dengan keselamatan dari segala penyakit ya Allah. Dan berikanlah kami segala yang Engkau berikan kepada orang-orang soleh, karena kami yang lemah dan hina ini lebih membutuhkan daripada mereka. Dan limpahkanlah pemberian-pemberian yang tak terbatas serta usia yang panjang dan husnul khatimah. Ya Allah, wahai Sang yang Maha Penolong, kuyurlah selalu hati kami dengan kebaikan, dan turunkanlah hujan di tanah kami yang kering tanpa henti. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Engkau yang utus, yang mengutus kepada makhluk yang memberi syafaat kepada kami ya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia yang terpilih, memberi syafaat kepada segenap makhluk di hari yang penuh kesusahan, di hari yang penuh kesesakan, dan berilah solawat kepada keluarganya, sahabatnya, serta para nabi dan pengikut mereka sejumlah kalimat yang telah Engkau sebut ya Rasulullah. Selamat tinggal wahai Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Engkau akan datang setiap tahun, tapi belum tentu raga ini tetap ada ruh dalam hati dan tubuh ini. Selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Kami memohon dengan keberkahan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, Engkau berikan kami ampunan, Engkau berikan kami keberkahan di bulan Ramadan. Dan terimalah ya Allah, ya Rabb, amal-amal kami selama bulan Ramadan. Terimalah amal-amal kami ya Allah, amal-amal duduk kami bersama orang-orang soleh, amal ilmu kami yang menuntut ilmu di majelis ini ya Allah. Berikanlah kemudahan pemahaman untuk mereka ya Allah ya Rabb. Ampunilah kami selama bulan Ramadan jika kami mengotori kesucian bulan Ramadan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Kita dilahirkan dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan ya Allah ya Rabb. Terimalah amal-amal kami, amal-amal kami ya Allah, terimalah ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang berumur panjang, bisa melihat dan bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. مودة يا رمضان عد علينا بالغفران. مودة يا رمضان عد علينا بالغفران. مودة يا رمضان عد علينا بالغفران. ويدي إدلي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان. مودة يا رمضان عد علينا بالغفران. وما هل منهم يا رمضان عين العين غائب يا رمضان. مودة يا رمضان تدار علينا بالغفران. جميل المحيا يا رمضان ثقيل الترايب
يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران رمضان ليالي يا رمضان دينا بوسلي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران رمضان ليالي يا رمضان دينا بوسلي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران خطاب اتصالي يا رمضان بعلي ونهلي يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان سملي بسمله يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فقلبي من البعد يا رمضان هجر دائم يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا شكرك الهم يا رمضان واسع سروري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران لربي أقلم يا رمضان بحف أموري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران واشهد هل وشسهم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران عندي يا رمضان خير صيب يا رمضان ودى يا رمضان داه علينا بالغفران أن المستجير يا رمضان بالجمال المكمل يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا غفران ومن في النبي يا رمضان طال وأكمل يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أبي القاسم أحمد يا رمضان أنا خير مرسل يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان نجاته يا رمضان محمد تبجى يا رمضان ودى ودى يا رمضان هداه
رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وزن يا رمضان وزنة الجاه يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمح يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران هدايا علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران. Nanti ketika saya membacakan daripada qasidah ya Rabbana Tarafna, antum saling meminta maaf, berjabat tangan satu sama lain ya, berdiri berjabat tangan satu sama lain. Belum sampai kepada 1 Syawal, insyaallah Allah maafkan dosa kita. Barangkali dosa-dosa kita banyak di sini ya, saling satu sama lain menyakiti dengan saling maafkan, insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dan saling berjabat tangan. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa lana syarafna ala lana ashrafna fatum alaina tawma tansir likulli hawma واذكر لنا الغرات وامن الغايات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والوالد وشاعر الحوار والمسلمين جميعا امين ربي على السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله قضى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه على نفس السهر والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا
سؤبا والمسلمين عزما أمين ربي عشما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلي صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص بي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى والليالي القول والنصر والسرور قد تجدد فاقربوا يا أهل المساني فانزلوا اليوم والرب واستدعوا بجماله وقف في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام اللهم صل على سيدنا محمد عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بشاد مستنير ليس ينفد أي صوتنا طه يمع الفخر المؤمن بكل حمد يسوره الماء إذ حدانا بوجود المهدي محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك sehingga kita sampai kepada kemenangan mendapatkan manfaat dari Fitri Allah. يا سبيلي هي به نسعى ونرزى ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مبعد وصلاة الله تهزى أسرف رسلي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودنا نهج سبيلي
كي به نسعد ونرزق رب بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد والصلاة الله تهشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan kita munajat kepada baginda Nabi amat kita diterima, dijabah oleh Allah segala doa-doa kita, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ini sampai turun. Tak peluk satu-satu. Yeah.
Alhamdulillah.